Sekalipun saat teduh harusnya pribadi, tapi bersyukur padamu, Kau ajak kami bersama lewat acara dan program ini. Kami tahu ini bukan sekedar program, ini adalah hadirat Allah. Kami bisa berlari sekencang-kencangnya masuk ke dalam kasih sempurna. Kau telah membeberkan karpet merah buat anak-anak-Mu untuk menghampiri-Mu. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus, biar kami semakin dekat sama Roh Kudus, buah-buah roh semakin nyata. Kami minta supaya Tuhan membawa kami ke dalam lingkaran Tuhan, rantai berkat yang tak terputus untuk mengenal Kristus. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati Maria. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Siapkan Alkitab dan catatan. Kita segera akan belajar firman ya. Kita akan belajar tentang buah-buah roh ya. Galatia 5 ayat 22, satu ayat aja judulnya 9 buah roh. Komplikasi kasih. Ya judulnya itu betul, nggak salah lihat. Ada kata komplikasi di dalamnya. Kasih itu bisa complicate in a beautiful way. Bisa komplikasi. Kalau penyakit komplikasi, nah itu celaka. Tapi kalau kasih yang komplikasi, betapa indahnya. 9 buah roh ini sebenarnya para ahli teolog menyebutnya satu buah roh kasih. Satu buah yaitu kasih. Tapi 9 flavor atau 9 rasanya. Saya sebut aja 9 buah Roh Kudus. Supaya kita ingat angkanya. Kita baca bersama-sama ya, sambil telinga Anda sendiri bisa mendengarkan ayat ini. Kita baca satu ayat saja bersama-sama dengan keras, dengan teratur. 2 ayat. Galatia 5 ayat 22 dan 23. 9 buah roh. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ulang sekali lagi, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 9 buah roh, komplikasi kasih. Begini, seperti yang saya katakan tadi, ini juga bisa jadi satu buah kasih, 9 rasa. Kasih yang terbesar, bahkan di beberan nomor pertama. Tetapi buah roh, jadi Roh Kudus yang mengerjakan, ini bukan buah manusia. Ini bukan juga buah-buah tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, pepohonan. Ini buah supranatural, tapi alami waktu kita alami. Paham ini ya? Sangat alamiah waktu kita mengalaminya. Yang pasti, di mana ada buah roh ini, pasti ada orang di sekeliling kita yang diberkati. Hidup kita pun akan merasakan Yesus Kristus lebih nyata. Kita hidup di dekat Tuhan, makanya buah ini keluar semua. Tetapi buah Roh Kudus, dengan R huruf besar, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Berhenti di sana. Sebelum kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan sebagainya, sadarkah Anda 3 buah roh yang pertama dari 9 itu pasif semua. Dan itu perasaan. Siapa bilang feeling is not important? Itu bukan tindakan perbuatan, belum lagi sampai ke level taat. 3 buah pertama itu hanya cukup meresapi atau menyerap. Tidak berbuat sesuatu atau berbuat apa-apa dulu. Karena kasih itu adalah suatu sifat. Kasih itu sebuah kondisi hati. Sukacita, orang dunia bilang happy. Damai sejahtera. Semua ini nggak ada satupun yang perbuatan. Karena itu saya yakin saat teduh seperti ini adalah cikal bakal semua perubahan. Jangan pernah remehkan duduk diam di bawah kakimu. Itulah kerinduanku. Ada satu lagu lagi yang waktu saya saat teduh di awal-awal kenal Tuhan, saya selalu nyanyikan dengan gitar. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Come down at your feet, O Lord, is the most high place. Jangan pernah remehkan saat teduh ketika kita nggak berbuat sesuatu. Kayaknya buang-buang waktu. Tahu gitu,
mendingan cari duit, mendingan kerja, mendingan melakukan sesuatu yang berguna. Dari 9 guna, 3 guna pertama, itu tidak berbuat apa-apa. Itu berguna sekali loh. Perubahan hidup dalam hadirat Allah. Meskipun hidup belum berubah seketika, tapi kalau hati kita diubah dalam hadiratnya, itulah permulaan mujizat. Kalau saya perhatikan 9 buah ini, 3 adalah kondisi hati. Suatu kondisi iman. Sebuah keadaan jiwa. Jadi yang disebut buah roh itu tepat, karena buah itu kan nggak berbuat sesuatu. Pernahkah Anda lihat buah durian begitu besar karena dia pergi fitness? Atau dia buah nangka, bisa gede, atau buah apel bisa bundar bulat begitu, atau jeruk bisa kuning begitu karena dia lakukan sesuatu. Nggak ada, dia hanya menyerap dari pohonnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Apalagi buahnya. Dia hanya menyerap gizi aja, dia nggak berbuat apa-apa. Karena itu Maria itu sangat-sangat disayang Tuhan. Dan ketika Marta datang kepada Yesus dan berkata, tolong Tuhan, tolong saudaraku. Yesus kasihan sama dia, tapi nggak sampai Tuhan Yesus itu menangis. Karena ketika Maria datang, kalimatnya sama Marta. Tuhan langsung menangis dan berkata, mana adikmu, mana Lazarus? Lalu berkata, Lazarus keluarlah dari kuburan. Jangan pernah remehkan ketika kita sisihkan waktu untuk saat teduh. Contohnya kita sacrifice atau korbankan 1 jam misalnya. Kita hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Disitulah hati kita meresapi kasih. Disitulah hati kita menyerap sukacita. Dan ditambah damai sejahtera. 9 buah, 3 itu dari pihak Tuhan. 6 kemudian dari sisi kita. Kita harus sabar. Nah, di situ ada sisi mengalah. Kemurahan itu kan berarti murah hati, suka memberi. Kebaikan, berarti kebajikan itu kan attitude atau sikap. Orang bisa kerasa kok tegang di dekat kita, atau orang bisa merasa tenang di sekeliling kita. Enak kalau kita berada di sekeliling orang yang baik. Lalu kesetiaan dan sebagainya. 6 buah berikutnya baru masuk ke area taat. Nah, apa itu kasih kalau Anda bertanya? Buah yang terbesar, what is love? Oh, kasih itu ini. Kasih itu betapa aku mengasihi Yesus. Oh, jangan terlalu percaya diri. Nanti jangan-jangan kita masuk jebakan Petrus. Petrus kan berkata, oh aku mengasihimu, I love you. I love you Lord. Loh, gak apa-apa kita menyanyi I love you Jesus. Tapi definisi kasih yang pertama-tama kali bukanlah kita mengasihi Yesus, tapi Yesus mengasihi kita. Resapi dan seraplah itu. Banyak orang lebih membanggakan cintanya pada Tuhan. Kata Petrus, semua orang ini bisa meninggalkanmu, aku akan tetap bersamamu. Ayam baru berkokok 2 kali. Belum 3 kali, dia sudah sangkal 3 kali. Ini banyak orang Kristen salah nih kalau baca Alkitab kurang detil. Kiranya ayamnya berkokok 3 kali. Baru 2 kali. Belum ketiga. Segala sesuatu itu iersan, 1, 2, 3 baru sah. Petrus setengah matang sudah langsung sangkal Tuhan. Tadi katanya cinta Tuhan. Percaya diri, over pede sekali. Kasih itu definisinya bukan you love Jesus, I love Jesus, but He loves us. Itu yang kita lakukan kalau kita saat teduh. Bukan karena gini loh, kalau kita saat teduh atau kita baca Alkitab itu demi membuktikan betapa cintanya kita pada Tuhan. Tidak. Saya berlomba-lomba cepat buka Alkitab setiap kali pagi hari. Hal pertama yang saya ingat di benak saya, alamat nomor 1 yang saya tuju hari itu adalah the Bible and the presence of God. Selalu hadirat Tuhan. Selalu persekutuan dengan Roh Kudus. Bukan untuk membuktikan bahwa Philip Mantova cinta Tuhan. Bukan. Saya nggak tahan, saya harus lari ke situ. Karena di situ kutemukan kasih yang kubutuhkan. Posisi saya itu menerima dulu, makanya nanti saya bisa mengasihi orang seperti Yesus mengasihi aku. Kita bisa melayani karena Yesus melayani lebih dulu.
Sumbernya itu bukan dalam dirimu dan diriku. Sumbernya itu pada Tuhan, dan kita itu ahli waris, kita itu menerima. Nggak boleh jadi orang Kristen yang percaya diri boleh, tapi jangan jadi orang Kristen yang salah sumbernya. Banyak orang membanggakan cintanya kepada Tuhan. Sebentar lagi, baru datang berapa orang mau tangkap Yesus, potong kuping, potong telinga, langsung lari terbirit-birit. Tak lama yang lalu baru membual betapa cintanya. Harusnya kita tuh rendah hati tiap hari dan berkata, Lord, I'm not perfect, but you love me. Teach me, ajari aku, karena engkau mengasihi aku. Tulis ini, definisi kasih itu dikasihi, bukan mengasihi lebih dulu. Setelah itu baru kita mengasihi. Pernah lihat nggak kalau tiba-tiba ada anak Tuhan yang berubah jadi orang Farisi, hakimi kanan kiri? Karena dia udah merasa super rohani, dia merasa saya ini lebih mengasihi Tuhan dan lebih tahu tentang Tuhan Yesus dari kamu, dari kalian. Disitulah kesalahan terbolak-balik. Saat itulah Tuhan jadi duka. Belajar rendah hati setiap hari. Dan hati hidup itu jadi tenang. Kalau kita itu tahu kita itu dikasih. Dan saya ini pelupa. Manusia itu pikun rohani semuanya. Coba ya. Nggak peduli level rohaninya seperti apa. Nggak ada orang yang super rohani di depan Tuhan. Setiap kita itu daging dan darah. Jadi andai kata saya nggak pikul salib ikut Yesus setiap hari. Kalau saya bolong-bolong tidak saat teduh 3 hari. Saya cenderung lupa Yesus cinta saya. Nanti saya mulai tidak kenaan dengan orang lain. Saya mulai luntur, terjadi erosi di dalam jiwa saya. Lama-lama saya lebih tidak merasakan lagi sukacita, apalagi damai sejahtera. Ketika saya jauh dari Yesus, kacang yang lupa kulitnya, tiba-tiba saya pikun, tidak ingat lagi betapa berharganya pengorbanannya untuk saya di Kalvari. Hatiku tidak terjamah, lama-lama jadi seperti batu. Dan muncullah roh agamawi. Dan saya mulai pakai jubah Farisi. Apa yang harusnya terjalin dari hubungan yang luar biasa, di mana saya dilayakkan, dan saya itu terharu karena Tuhan. Lama-lama saya mulai kaku, karena mulai jauh. Coba lihat, masalahnya bukan karena cintanya orang itu sama Tuhan yang bermasalah. Korsletingnya bukan di situ. Korsletingnya dia mulai lupa betapa dia disayang. Kenapa banyak orang yang bengis sama orang lain, termasuk sama saudara seiman? Mau tahu kenapa enggak? Karena orang itu kurang kasih. Makanya dia nggak bisa mengasihi. Dia defisit kasih, mana bisa memberi. Yesus memberitahukan rahasia kekuatan untuk menggenapi perintah Tuhan yang kedua terutama. Dari 2 perintah utama itu, yaitu kasihlah Allahmu, lalu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan berarti kita diajari untuk mengasihani diri sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Belum berhenti, ini maksudnya. Seperti dirimu sendiri dikasihi oleh dia. Kita ini hanya bulan, bukan matahari. Kita nggak bersinar. Kita ini hanya memancarkan kasih yang kita terima. Banyak orang kira kalau dia baca Alkitab, supaya dia menunjukkan dia cinta Yesus. Oh no, kalau saya lari ke dalam firman, karena saya sangat kering kasih di dunia ini. Dunia ini penuh dengan perkara duniawi yang bisa membuat saya dalam sekejap menguap semua sukacita dan damai sejahtera. Saya langsung di hari yang panas secara rohani, saya tanggalkan jubah duniawi saya. Langsung masuk ke kolam renang Tuhan. Swimming di dalam Roh Kudus, di dalam ayat-ayat firman yang menghidupkan. Disinilah air segar. Dan saya minum, saya menyusu dari sorga. Dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Setelah selesai saat teduh pribadi atau saat teduh seperti ini, selalu akhirnya saya terharu dan berkata, I'm so lucky. Aku begitu beruntung punya Engkau Tuhan Yesus. Pengetahuan ya bertambah. Ya, kemahiran, pengalaman juga bertumbuh. Ya, semua itu efeknya. Waktu kita dekat sama Tuhan, kita semakin dewasa.
Tetapi ada satu hal yang bertahan, tetap sama dari sejak hari H saya terima Tuhan pertama kali dalam hidup saya. Kasih mula-mula. Bahkan di kitab Wahyu, buku terakhir di dalam Alkitab, Tuhan menegur gereja yang sudah cukup lama berdiri saat itu. Aku memberitahu kepadamu, kamu sudah jatuh. Jatuh apa sih? Aku kesalahan moral apa atau skandal? Tidak. Tuhan bilang, kamu sudah jatuh. Sebelum kamu jatuh ke dalam dosa apa-apa, hatimu sudah jatuh. Jatuh dari kasih. Kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Ada satu hal yang gak pernah berubah sejak saya terima Tuhan. Dari tahun 1992. Ini take-nya sekarang 2020. Berarti 28 tahun yang lalu. Yaitu iman yang seperti anak kecil. Itu masih ada di dada saya. Tiap pagi setelah saya saat teduh, saya selalu happy ya seperti lagu sekolah minggu. Dan berkata, Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Lalu saya sambut hari. Mau tahu nggak kenapa Anda frustrasi? Bukan karena Anda kurang cinta Yesus. Nggak ada orang yang cukup cinta Yesus. Kita bertumbuh. Masih terus diproses. Masih berkembang. Tapi Anda semakin push diri sendiri. Aku harus lebih cinta, lebih cinta. Sekali-kali rendah hati, diam saja dan berkata, Tuhan, kau cinta saya. You'll make a way for me. Kau akan buka jalan di mana tidak ada jalan. Belajar untuk bisa sekali-kali merasakan gitu loh. Yang mudah disayang begitu loh. Thank you Tuhan. You love me. My problem isn't solved yet. Masalahku masih ada dan banyak. Tapi hari ini aku bersyukur. Engkau mencintai aku. Lihat ya. Itu setan lari semua dari Anda waktu Anda ngomong begitu. Saya masih ingat tahun 1992 ketika kelepasan terjadi. Ketika belenggu saya dipatahkan dan roh jahat diusir dari tubuh saya. Itu pada saat saya merasa dikasihi oleh Yesus. Waktu ada kesaksian roh di dalam hati saya dan seseorang sungguh-sungguh beritahu saya, Philip, Tuhan sayang sama kamu. Disitulah saya bilang sama setan, mulai hari ini aku sudah gak mau kamu. Lalu setelah itu saya didoakan oleh hamba Tuhan, oleh saudara-saudara seiman. Ditengking dalam nama Yesus, iblis tinggalkan kehidupannya. Sebab dia orang kesayangan Allah. Jangan bergumul sendiri. Anda juga bisa punya kekuatan setelah itu dan berkata, kata-kata inilah, kalimat ini tolong disambung, di tengahnya isi sendiri. Ya, I don't need titik-titik because I'm loved. Masukkan aja. Terserah apa yang membelenggu Anda. I don't need drugs because I'm loved. Aku tidak butuh narkoba karena aku dicinta. Papa mamaku mungkin tidak cinta aku. Mungkin dari broken home katakanlah. Teman-temanku mungkin menghina. Tapi ada satu yang mengasihi aku, mengasihi sampai mati. Kalau ada orang berkata, aku cinta sama kamu, aku cinta padamu setengah mati, itu baru setengah. Tuhan udah mati untukmu. Dia mengasihimu tuh sungguh-sungguh sampai meninggal dunia untukmu. Sampai mati di kayu salib, mati hina. Ada satu yang cinta kasihnya, pengku, keras kepala untukku. Stubborn love. Sekalipun aku tidak layak dicinta, dia memperjuangkan saya. Saya tidak ngomong ini untuk kita memanipulasi Allah. Ah, Tuhan cinta kan, nggak apa-apa, saya berdosa. Orang gitu, udah. Orang gitu tidak mencari kasih. Tapi kalau Anda nggak layak seperti perempuan yang berzina ketangkap basah. Tapi kalau hati Anda ingin sekali mengenal Tuhan, Tuhan tahu. Ketika hatimu mencari kasih, Tuhan nggak pernah tolak. Tapi ketika hatimu manipulasi, Tuhan akan tunggu dan menanti. Tuhan nggak benci, tapi Tuhan tunggu sampai Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sampai berkata, ya sudah, yang kubutuhkan adalah kasih. Do you love me? Dan Tuhan muncul. Dan Tuhan akan tiba. Tapi kalau hati Anda sekarang sudah putus asa, desperado, sudah seperti seolah-olah di ujung tanduk. Good news, kabar baik. Yesus muncul. Karena dia mati untuk kita ketika kita di ujung-ujung tombak dosa. Jadi kalau Anda sekarang berada di posisi titik terujung putus asa, good news, kabar baik. Jesus loves you, read my lips. Baca bibir saya, Yesus cinta padamu. Dia cintanya bukan setengah mati, dia cinta sampai mati untukmu. Masa sekarang dia tidak akan memberikan apa yang kau doakan, tidak akan mengabulkan
Tetapi buah roh ialah kasih. Nah, komplikasinya di mana? Sekarang saya masuk ke komplikasi ya, siap-siap. Siapkan gini. Nah, kalau orang itu merasa dikasih Yesus, dia otomatis akan terharu. Pelan-pelan tapi pasti. Lambat laun tapi pasti maju. Orang itu akan semakin cinta Yesus. Gak ada orang yang dijamah Tuhan terus gak jatuh cinta. Gak ada. Bisa lah, dia gak sempurna jatuh lagi. Bisa gak? Bisa, semua kita bisa, termasuk saya. Tapi pasti hati kita menyesal. Karena orang pernah mengecap kasih sayang Tuhan, dia gak akan pernah lupakan Tuhan. Dia bisa gagal taat, dan semoga jangan ya, karena kalau sampai kita gagal taat, yang rugi kita bukan Tuhan. Tuhan sih siap mengampuni setiap kali, tapi kita kehabisan waktu. Hilang kesempatan. Missed opportunity. Setiap hari itu berharga, jangan dibuang sia-sia. Gak apa-apa saya jatuh dalam dosa, minggu depan saya kembali sama Tuhan. Tapi kan 1 minggu telah hilang. Anda tidak tahu apa yang Tuhan sediakan 1 minggu itu kan? Anda bisa berkata, I don't need sex. Bagi yang single. Because I'm love. Aku tidak perlu dosa seks. Kalau bagi yang bujangan ya, aku tidak perlu dosa seks. Tuhan punya cara sendiri dalam alam ini, ada siklusnya sendiri untuk setiap pria dan wanita. Sabar menanti. Jangan turuti hawa nafsu. Anda lihat orang lain ambil ATM, ambil cash di situ, Anda nggak punya uang, Anda rasanya, aduh, andai kata aku punya duit, aku bisa ambil dari sana. Bukan berarti Anda berhak untuk merampok, hanya karena Anda inginkan sesuatu. Hanya karena ada keinginan di dalam diri Anda, alamiah setiap pria dan wanita. Bukan berarti keinginan itu harus berubah jadi hawa nafsu. Keinginan itu baru jadi hawa nafsu kalau disertai kesengajaan untuk lari dari rencana Tuhan. Anda tidak harus berbuat sesuatu. Lihat orang lain makan, enak ya, bukan berarti Anda langsung rampas makanan kan? Bukan yang Anda inginkan selalu Anda bertindak atasnya, bukan? Keinginan seksual itu bukan dosa, tapi melakukan sesuatu terhadapnya. Membuat kita jadi distracted dengan kehidupan ini. Beritahu pada dirimu sendiri sebagai orang bujangan, I do not need sexual sins to make me whole. Aku tidak perlu dosa seks untuk membuat aku lengkap. Dan bagi yang sudah menikah, aku tidak perlu dosa seks di luar nikah. Tidak perlu seks di luar nikah untuk bisa membuatku bahagia. Yesus cinta padaku. Jesus loves me, this I know. I don't need ... because I'm loved. Aku tidak perlu ... karena aku dikasih oleh Tuhan. Nah, ini komplikasinya. Orang yang dikasih Tuhan pasti mengasihi Tuhan kembali meskipun dia pelan-pelan belajar, jatuh bangun kadang-kadang. Dan kalau orang itu hidup dalam kasih, pasti komplikasinya sukacita. Karena orang itu akan mengalami bahagia yang tiada duanya. Ini bukan happy-nya dunia. Happy yang semu, bahagia yang karena menerima lalu sebentar lagi bosan. Yang disebut sukacita itu bukan happiness. Sukacita yang artinya joy itu berarti puas batinnya. Catat, itu artinya suka, cita. Dari orang yang hidup dalam kasih, dia lama-lama suka hidupnya. I like my life. Lalu kata-kata cita kan, cita-citanya pun dia suka hidupnya, dia suka tujuannya. Mau nggak mau orang itu pasti merasa fulfilled inside, bahasa Inggrisnya. Dia merasa puas batinnya, merasa seperti nggak sempurna. Dia nggak dapat semua yang dia inginkan, nggak ada orang yang dapat semua yang dia nggak ada orang yang memperoleh segala sesuatu yang dia impiankan. Nggak ada. Tapi orang yang hidup dalam kasih Tuhan, pasti sukacita dan puas batinnya. Nah, orang yang puas batinnya, alias sukacita, tenang hidupnya. Makanya keluar damai sejahtera, itu komplikasi berikutnya. Dia pasti dapat masalah, tapi setiap kali masalah menghantamnya, dia tenang karena dia tidak merasa berdosa. Kita ini orang berdosa statusnya, diampuni Tuhan. Tapi kita tidak merasa berdosa. Paling gak enak itu orang yang setiap hari jalan kemana-mana tidur dibawa perasaan guilty. Perasaan tertuduh, itu paling gak enak. Itu stres, membuat penyakit juga. Damai sejahtera, itu perasaan tidak ada yang kusesali dalam hidup ini. Masalah buat pusing, ya.
tapi nggak ketambahan komplikasi setan membuat saya guilty, lalu depresi. Mau doa nggak berani karena aku tahu aku merasa berdosa. Orang yang hidup dalam kasih dibebaskan dari perasaan ini. Belum lagi yang membuat damai sejahtera itu muncul. Hanya karena orang itu hidup dalam kasih Yesus, yang membuat dia tenang adalah karena dia tahu, karena dia benar, Tuhan pasti beserta. Damai sejahteranya itu beralasan. Nggak seperti Saul, kalau dinyanyiin Daud dengan harpa, dia rasa tenang, karena dia pinjam damainya Daud. Saya hari ini ajari Anda untuk dapat damai sendiri di sumur Tuhan. Akui dosamu, tinggalkan, hidup dalam kasih mulai hari ini. Apa hubungannya kasih dengan dosa? Dosa itu bukan jangan-jangan dilakukan, bukan. Tapi kalau Anda dan saya mengasihi sesama kita, kita nggak akan mencuri barangnya. Kalau kita mengasihi tetangga kita, kita nggak akan ingini pasangannya. Ya kan? Kalau kita mengasihi seseorang kan kita akan jaga. Makanya Tuhan berkata, semua hukum ini, 10 perintah Allah bahkan, bergantung pada 2 hukum utama. Kasihilah Tuhan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Semua hukum Taurat dan kitab Nabi, semua bergantung pada kedua hukum terutama. Akan ada damai sejahtera. Lalu orang yang tenang, komplikasinya sabar, kesabaran muncul. Karena dia tenang kan, jiwanya stabil. Jadi dia lebih sabar, lebih gampang ngalah buat orang seperti itu. Karena dia ada kasih, komplikasinya sukacita, kedamaian sejahtera, dia jadi orang yang lebih sabar. Sebenarnya orang yang gegabah atau orang yang suka marah atau murka itu sebenarnya bukan karena dia itu emosian. Kalau Anda lihat sesungguhnya hidupnya nggak keruan. Jadi kalau kita dokter yang baik, kita nggak akan hanya diagnosa gejala. Kita akan cari duduk perkara. Perkara orang itu duduk di dalam kehidupannya yang empty kasih. Percayalah, yakinlah. Kenapa orang itu nggak bisa tahan emosinya? Karena dia tidak suka dirinya. Dan dia juga nggak suka semua orang gara-garanya. Orang yang nggak suka diri sendiri mana bisa suka orang lain. Paling yang dia lakukan adalah memanjakan dirinya sendiri dan keinginannya dipenuhi. Tapi dia tahu dengan demikian, kalau dia tahu kebenaran, dia sedang membenci dirinya dan mencelakakan dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu punya kasih, sukacita, damai sejahtera, dia mudah sabar. Dan kalau orang itu sabar, lebih gampang, dia lebih murah hati dan lebih peka dengan kebutuhan sesamanya. Murah hati itu bicara tentang suka memberi, suka mengalah. Ya sabar itu suka mengalah, murah hati itu suka memberi. Otomatis orang yang suka menabur dan hidup jadi disukai, itulah komplikasi kasih. Mau nggak mau orang begitu disukai. Ada yang suka kita dengan motivasi yang salah, peduli amat. Semua orang suka Yesus, kecuali orang Farisi yang punya agenda politik waktu itu. Karena mereka iri dan cemburu, Yesus kenapa kok populer sekali. Yesus itu loh disukai semua orang, meskipun ada yang sukanya sungguh-sungguh mengasihi, ada beberapa yang hanya karena demi roti. Tapi orang yang murah hati itu, pasti banyak temannya. Lalu gak hanya kemurahan, orang itu pasti baik, kebaikan. Lebih gampang jadi orang baik kalau punya kasih. Dan setelah kebaikan, dia pasti akan mudah setia. Apapun yang dia kerjakan itu langgeng dan tahan lama. Gak hanya itu, banyak orang setia akan bekerja untuk Anda atau bekerja sama dengan Anda. Lihat ya, orang yang hidupnya dalam kasih, ada sukacita dan damai sejahtera. Bukan hanya dia semakin sabar, dan dia gampang murah hati, dan baik hati pula. Tapi Anda mulai lihat, teman-temannya tahan lama semua. Orang gitu nggak berubah-ubah. Teman baru berdatangan, yang lama pun nggak berlalu. Kok bisa ya? Yang ikut sama itu, yang kerja di rumahnya 20 tahun. Kok bisa ya? Karena orang-orang suka. Tuhan berkati orang ini dengan faithfulness. Faithfulness this, faithfulness that. Semua yang dia jamah, bukan jadi emas. Semua yang dia jamah, panjang atau kekal sifatnya. Ada permanent blessing. Itu komplikasinya. Ternyata semua dimulai hanya hidup dalam kasih ya. Simple sekali ya. Jangan remehkan. Makanya sekarang saya ngerti. Paulus bilang di 1 Korintus 13. Yang terbesar ialah kasih. Karena kasih itu komplikasinya besar sekali. Lalu setelah dia kesetiaan, kelemah lembutan. Gentleness, orang sungkan. Kelemah lembutan itu bukan kelemah gemulayan atau kelemah lunglayan. Itu bukan kelemahan. Biasanya orang lemah lembut itu orang yang berkuasa. Anda kalau bisa
Kalau Anda punya kemampuan untuk membalas tapi tidak membalas, itu disebut orang lemah lembut. Tapi kalau Anda ingin balas tapi tidak punya kuasa untuk membalas, nggak punya koneksi, nggak punya kekuatan, nggak punya uang, nggak punya teman, itu bukan lemah lembut namanya. Itu orang lemah. Lemah lembut itu di sini ada berkat kuasa. God is giving you power and yet you don't abuse that power. Orang seperti ini dipromosikan sama Tuhan terus ke lemah lembutan. Dan juga ada kesungkanan, ada keseganan. Tiba-tiba Anda dihormati di masyarakat. Dimanapun Anda berada. Orang-orang merasa sungkan. Ada hormat dari Allah, ada hormat dari manusia seperti yang dikatakan tentang Yesus. Dan juga Yohanes Pembaptis pula. Dan nabi-nabi di perjanjian lama. There is honor bestowed upon you from God. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini adalah buah terakhir yang nomor 9 yang mengekang 8 buah sebelumnya. Gara-gara penguasaan diri kita tidak mengasihi berlebihan. Ya kan? Beberapa orang yang agak sedikit over soal sukacita. Tidak punya persiapan apa-apa. Damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan. Jangan over supaya nanti 8 itu bisa diulangi lagi dalam sebuah siklus mata rantai berkat yang tidak terputus. Seperti lingkaran Tuhan, bukan lingkaran setan. Penguasaan diri itu adalah satu buah yang sebenarnya tidak dimakan sendiri. Itu buah yang harus dimakannya bersama dengan kasih. Dimakan bersama dengan kelemah lembutan, kesetiaan, dan sebagainya. Supaya kita nggak over, supaya bisa kembali ke buah nomor 1 dan diulangi lagi siklusnya dalam lingkaran Tuhan. Tuhan ajari kita untuk mawas diri. Tuhan ajari kita untuk tidak ekstrim, jatuh ke sebuah ekstrim. Kalau kita itu mau murah hati sama orang, jangan sampai jatuh ke dalam ekstrim sampai keluarga Anda sendiri pun tidak bisa makan. Jatuh miskin, bangkrut, akhirnya menyusahkan. Akhirnya minta-minta roti. Orang-orang yang tadi Anda beri, satu persatu disuruh kembalikan rotinya, karena sekarang anak Anda harus makan. Saya suka sekali penguasaan diri itu, membuat semuanya seimbang. Supaya kita dihindarkan dari ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Tapi dengan cepat aja komplikasi benci gimana? Kalau orang itu membenci, buah roh jahat bukan roh kudus. Kalau saya balik semuanya ini, orang itu pasti nggak happy hidupnya. Saya nggak pernah lihat orang benci itu happy. Dia bisa menang perkara, tapi hatinya penasaran. Pasti nggak tenang, damai sejahtera, banyak musuhnya. Pasti nggak sabaran orangnya. Suka tukaran, suka berantem sama orang dan itu masih melukai kanan kiri, belum lagi dia dilukai. Kemurahan orang itu pasti picik. Bisa jadi orang yang foya, tapi kikir dengan sesama. Dia pasti nggak murah hati, dia pasti menabur yang salah. Pasti banyak kejahatan di rumahnya. Nggak ada orang yang tinggal di rumahnya bersama dengan dia bisa sejahtera. Istrinya, anaknya. Nggak akan ada orang yang setia sama dia dan dia nggak akan setia sama orang. Sebab di atas manusia, bagi dia adalah uang dan harta. Kalau perlu, keluarga juga bisa dijual. Nggak mungkin lemah lembut orangnya. Dekat sama orang gitu nggak enak. 1 jam aja kayak neraka. Dan penguasaan diri, orang seperti ini pasti nggak ada penguasaan. Kalau ini diulang-ulang lagi, kembali lagi, roh jahat bertahta. Anda pilih hari ini, mau jadi buah kasih atau buah benci? Atau mau jadi buah kekudusan atau buah dosa dan kejahatan? Saya memilih kasih. Karena waktu saya lari ke dalam kasih Tuhan, saya berbuah. Dan inilah permulaan kuasa. Catat ini, dengan ini saya selesai. Jesus loves me. Catat itu. Jesus loves me. Itulah permulaan kuasa dalam kehidupanmu. Kalau Anda menyadari betapa Anda dikasihi oleh Yesus, tiba-tiba Anda akan sadar masuk ke sebuah dunia dengan dimensi kuasa, di mana tidak ada satu hal apapun yang mustahil bagimu. Karena Anda tahu Anda berharga. Mari kita angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dia mengasihimu, Yesus cinta padamu, dan Roh Kudus yang dicurahkan itulah kasih Yesus setiap hari dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus Kristus. Be happy. God bless you. Amen.